Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Shalom. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Asuh Polwan Republik Indonesia, Esti Bakti Warapsari, Nyonya Juliati Sigit Prabowo, beserta pengurus pusat Bayangkari dan pengurus pusat Yayasan Kemala Bayangkari. Yang saya hormati Bapak Irwasumpori, Bapak Komjen Pol Dr. Andes Agung, beserta seluruh pejabat utama Mabes Polri. Yang saya hormati seluruh pati wanita TNI Republik Indonesia yang kali ini hadir, terdiri dari Kapus Psikologi TNI, Laksda TNI Dr. Wiwin, kemudian ada Kapok Sahli Koarmada, Laksma TNI Trisna, Perwira Sahli tingkat 2 Wasus Sahli LH Panglima TNI Brigjen TNI Dewi, dari kemudian rekan-rekan yang mewakili BNN, ada Pak Irjen Pol Wahyono, kemudian yang mewakili KBNBT, Mas Matendri Fantan, yang mewakili Sekjen Kemenkumham, Brigjen Pol Ano Wibowo, yang saya hormati rekan-rekan Kapolda, beserta Ibu Asuh Polwan Polda Jajaran yang saat ini hadir secara virtual. Kemudian juga yang saya hormati Purnawirawan Polwan Pati, Irjen Pol Purnawirawan Basaria Panjaitan. Terima kasih Bu, beliau ini salah satu wanita hebat di Polri dan mantan komisioner KPK. Kemudian ada Irjen Pol Apri Bakti Bugiansari. Makasih Bu Apri, kenang-kenangannya untuk Pusjarah. Kemudian Irjen Pol Purnawirawan Dr. Johanse. Makasih Bu. Brigjen Pol Purnawirawan DRA Nur Afia. Terima kasih. Brigjen Pol Purnawirawan Dr. Anda Sri Suwari MSI. Bu Sri, terima kasih selama ini selalu tampil di TV, mewakili kita semua. Brigjen Pol Leni Pintowati Wijayat. Terima kasih Bu. Brigjen Pol Purnawirawan Insinyur Anida Dalimi. Brigjen Pol Purnawirawan DRA Sri Kusmaryati. Yang saya hormati seluruh Dewan Juri Lomba Video Kreatif. Di sini ada Ketua Umum LPAI, Kak Seto. Terima kasih selalu bersama-sama dengan kita. Kemudian Kaprodi Desain Komunikasi Visual Sekolah Tinggi Desain Interstudi, Bapak Rian Kuntoro. Guru SD Candle Tree School, Bapak Juni Lius Telusa, terima kasih. Para Pakor Polwan, baik yang di Satker Mabes maupun Polda Jajaran, dan tentunya seluruh Polwan yang hari ini melaksanakan hari ulang tahun, serta hadirin sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama tentunya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa hari ini semua kita diberikan kekuatan dan kesehatan untuk bisa hadir di acara puncak syukuran hari jadi ke-74 Polwan Republik Indonesia tahun 2022. Terima kasih Bu Umi, selaku Ketua Panitia tadi sudah menyampaikan banyak hal terkait dengan berbagai macam rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh rekan-rekan Polwan dalam melaksanakan berbagai macam kegiatan
operasi kemanusiaan yang tentunya ini juga semakin membawa nama baik institusi dan juga rekan-rekan Polwan sekalian. Dan tentunya tadi 25 Polwan dari berbagai satker dan bidang telah mendapatkan piagam penghargaan. Saya kira masih banyak yang berprestasi, tapi tadi tentunya mewakili teman-teman Polwan, dan saya kira yang lain-lain juga nanti akan menyusul dengan prestasi-prestasi terbaiknya. Tentunya ini menjadi harapan bagi kita semua. Kita berikan aplaus dulu bagi teman-teman Polwan. Baik, jadi kalau kita lihat bahwa prestasi dari teman-teman Polwan dalam 1 tahun terakhir ini memang menjadi salah satu prestasi-prestasi yang ikut mewarnai institusi kita, di mana pada saat kita baru saja selesai dari penanganan terhadap pandemi COVID, rekan-rekan Polwan saat itu melaksanakan konferensi IAWP ke-58 di Labuan Bajo, dan alhamdulillah pada saat itu kegiatan tersebut merupakan event internasional pertama dan rekan-rekan Polwan yang melaksanakan. Selamat. Kemudian di event internasional yang lain juga ada rekan-rekan Polwan yang mewakili Indonesia dan mewakili institusi Polri tentunya mendapatkan medali perunggu untuk cabur voli putri. Kemudian kemarin pada saat hari ulang tahun Bayangkara ke-76, rekan-rekan meraih rekor muri terkait dengan memprakarsai tari gunung yang dilaksanakan di Semarang kemarin. Dan salah satu Polwan mendapatkan nominasi pada saat kita melaksanakan kegiatan penganugerahan Hugeng Award, di mana Hugeng Award ini munculnya yang mengusulkan dari masyarakat, dan salah satunya terpilih dari 3, salah satunya adalah Polwan sebagai juara polisi yang berdedikasi. Selamat. Tentunya kita harapkan seluruh rekan-rekan Polwan terus menggali, menampilkan prestasi-prestasinya, mengukir prestasi-prestasi yang ada, sehingga rekan-rekan Polwan semuanya bisa tampil dengan baik sebagai sosok Polwan yang betul-betul bisa melaksanakan tugas pokok kita dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Di satu sisi, rekan-rekan juga mampu melakukan penegakan hukum yang tegas namun humanis, sesuai dengan ciri khas dan karakter dari Polwan. Tentunya sekilas kita mencoba untuk sedikit mengulas tentang karakter Polwan. Jadi kalau diibaratkan di dalam kisah Mahabharata, karakter Polwan itu mirip dengan karakter dari Srikandi. Bagaimana di dalam dunia pewayangan, Srikandi adalah sosok wanita yang memiliki kemampuan dalam hal kemampuan berperang yang tidak kalah dengan laki-laki, dengan kemampuan memanahnya, kemampuan berkudanya, dan kemampuan melakukan bela diri pada saat melakukan perang, namun tetap memiliki sisi lemah lembut dan penuh kasih sayang. Bagaimana Srikandi terus memperjuangkan semangatnya untuk mewakili para wanita. Demikian juga diharapkan karakter Polwan
juga memiliki karakter seperti ini, di mana rekan-rekan memiliki kemampuan teknis yang dimiliki oleh Polki, kemampuan menembak, kemampuan teknis yang lain, dan tentunya juga kemampuan di bidang profesionalisme tugas rekan-rekan. Namun pada saat melaksanakan tugas, rekan-rekan memiliki karakter khusus yang tentunya lebih menonjol dibandingkan dengan Polki, dan ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh Poluan. Dan saat ini karakter humanis, karakter keibuan dari rekan-rekan Poluan ini sangat dibutuhkan di lapangan. Jadi tentunya kita ingin ke depan eksistensi Poluan terus meningkat. Beberapa waktu yang lalu Poluan telah berhasil di dalam melaksanakan tugas, apakah itu di administrasi, di bidang operasional, dan terus meningkat bahkan terkait dengan posisi-posisi penugasan dan jabatan yang berisiko tinggi. Rekan-rekan Poluan pun ternyata bisa tampil dan membanggakan institusi Polri, baik di dalam misi pasukan perdamaian PBB, terlibat di dalam tim khusus Densus 88 anti teror, dan juga pasukan Brimopolri. Tentunya ini kita harapkan ke depan eksistensi rekan-rekan Poluan terus ditingkatkan. Dan alhamdulillah personil Polri, Poluan ini juga terus meningkat jumlahnya, khususnya untuk yang menduduki jabatan-jabatan strategis dan operasional, dari 250 personel di tahun 2021 naik 23%, jadi 308 personel. Saat ini 3 Poluan telah berpangkat Irjen, 2 Poluan mengisi jabatan cukup strategis di kantor perwakilan Indonesia di luar negeri. Tolong eksistensi ini terus dikembangkan. Saya akan memberikan hak dan kesempatan yang sama kepada Poluan, Pak SSDM, tolong nanti kita dibantu untuk betul-betul mempersiapkan dan mencari Poluan yang nantinya pantas untuk menduduki jabatan-jabatan yang dulu pernah ada, sebagai Kapolda kah, atau sebagai pejabat utama di Mabes Polri. Dan saya kira rekan-rekan Poluan mampu untuk itu. Namun demikian tentunya tolong betul-betul ditunjukkan, karena di sini tentunya rekan-rekan juga akan berhadapan dengan rekan-rekan Polri yang lain, sehingga tentunya kemampuan, keprofesionalan rekan-rekan, dan juga hal-hal yang tentunya bisa ditonjolkan terus untuk diasah, sehingga pada saat rekan-rekan tampil betul-betul bisa mewakili Poluan dan betul-betul bisa menjadi kebanggaan institusi. Sepintas tentunya saya juga menyampaikan beberapa tantangan yang harus kita hadapi, dan salah satunya yang saat ini sama-sama kita rasakan adalah gejolak terkait dengan masalah energi, terkait dengan masalah pangan, dan khususnya terkait dengan beberapa kebijakan yang terkait dengan masalah ini. Sebagaimana kita ketahui, dan ini sering saya sampaikan, bahwa krisis pangan dan krisis energi saat ini sudah mulai dirasakan oleh semua bangsa karena peperangan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Di satu sisi kalau kita lihat bahwa kerja keras pemerintah
untuk menjaga agar inflasi tetap bisa terjaga. Dan salah satunya bagaimana kita bisa menahan inflasi di bulan Agustus tahun 2022 dari 4,94% menjadi 4,69%. Namun tentunya kita ingatkan bahwa angka ini bisa terjadi karena adanya subsidi dan kompensasi yang diberikan, khususnya di sektor energi ataupun sektor bahan bakar. Beberapa waktu yang lalu, pemerintah terpaksa mengalihkan subsidi BBM ataupun mengurangi subsidi BBM, digeser ke subsidi yang lain, yang lebih tepat sasaran. Walaupun kalau kita lihat bahwa subsidi tersebut masih ada. Jadi kalau biosolar, walaupun harganya berubah dari 5.150 per liter menjadi 6.800 per liter, tapi sebenarnya pemerintah masih memberikan subsidi sebesar 53,9%. Jadi kalau kita lihat masih ada gap harga dengan harga keekonomian sebesar 7.950. Demikian juga dengan Pertalite. Dari 5.500, saya ulangi, dari 7.650 menjadi 10.000. Namun kalau kita lihat harga keekonomiannya masih 13.150. Artinya pemerintah masih memberikan subsidi sebesar 24%. Dan kalau kita lihat dari anggaran APBN tahun 2022, pemerintah terpaksa merubah 2-3 kali untuk memberikan subsidi. Dari yang awalnya 152,5 miliar alokasi awal, dengan asumsi pada saat itu harga minyak $60 meningkat menjadi $120 meningkat, walaupun saat ini turun 95, namun demikian karena aktivitas masyarakat yang semakin meningkat, maka beban terhadap subsidi menjadi meningkat. Jadi dari 502 miliar kemudian naik menjadi 698 miliar. Sehingga walaupun ada kebijakan penyesuaian subsidi, namun itu juga masih membebani. Oleh karena itu, saat ini pemerintah kemudian menggeser, di mana yang 70% tadi, yang awalnya terjadi pergeseran, dari Pertamax bergeser ke Pertalite, artinya 70% subsidi tersebut tidak tepat sasaran. Sehingga mau tidak mau, ini kemudian harus dialihkan ke subsidi yang lebih tepat sasaran. Kemarin, kebijakan telah diambil, bahwa subsidi tersebut disalurkan langsung kepada masyarakat yang memang betul-betul membutuhkan, mulai dari bentuk bantuan langsung tunai, bantuan subsidi upah, dan dana transfer umum. Harapannya, kalau bantalan sosial ini betul-betul mengalir dengan baik, diharapkan angka kemiskinan akan turun sebesar 0,33%. Tentunya harapan saya terhadap rekan-rekan Poluan dan juga seluruh rekan-rekan yang ada di institusi Polri, bantu untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, kepada tetangga-tetangga kita, lingkungan kita, bahwa kemudian masyarakat bisa paham bahwa bantuan ini diberikan kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan, dan ini memang butuh sosialisasi. Terima kasih beberapa rekan-rekan kemudian membantu membuat ilustrasi-ilustrasi, video dan sebagainya yang kemudian ini juga bisa membantu untuk disosialisasikan ke masyarakat. Namun di sisi lain tentunya tetap
muncul reaksi dari masyarakat. Penyampaian pendapat di muka umum tentunya terjadi. Karena memang kenaikan BBM ini mau tidak mau diikuti juga dengan kenaikan harga-harga bahan pokok. Yang kita harapkan tentunya kenaikannya tidak lebih dari 1%. Namun di lapangan tadi disampaikan yang harusnya naik hanya 9%, tapi kemudian lebih dari itu, ada yang 30% dan sebagainya. Sehingga tentunya ini menimbulkan protes, menimbulkan aksi masyarakat yang kemudian turun ke lapangan. Tentunya dalam kesempatan ini yang perlu saya ingatkan bahwa mereka yang turun itu adalah adik-adik kita. Mereka yang turun itu adalah masyarakat yang menyuarakan ekspresi, sehingga mau tidak mau semuanya harus kita berikan pelayanan yang baik. Bagaimana rekan-rekan tetap tampil secara humanis untuk bisa menghadapi aksi tersebut, sehingga semua aksi bisa berjalan dengan lancar walaupun itu besar, namun tetap tertib. Disinilah tentunya peran dari teman-teman Poluan untuk bisa ikut hadir. Bagaimana kemudian pola penanganan terhadap aksi-aksi unjuk rasa tersebut bisa dihadapi ataupun dilayani oleh rekan-rekan dengan melibatkan Poluan, sehingga kemudian aksi tersebut menjadi aksi yang kritis namun tetap berjalan dengan tertib. Dan di sini tentunya perlu tampilan dari rekan-rekan Poluan. Karena teman-teman semua tentunya bisa memberikan sentuhan-sentuhan yang humanis, sentuhan-sentuhan sebagai seorang wanita, yang saya harapkan kemudian itu bisa menjadi cooling system, sehingga kegiatan-kegiatan semua bisa berjalan dengan baik. Dan aksi-aksi simpati dari rekan-rekan tentunya menjadi bagian dari upaya untuk supaya seluruh rangkaian kegiatan tersebut bisa berjalan dengan tertib. Ini yang tentunya saya harapkan keterlibatan rekan-rekan. Tentunya tahapan-tahapan pada saat kemudian nanti ada anarkis dan sebagainya, kita sudah memiliki protapnya, namun sebaiknya diawali dengan hal-hal yang demikian. Kemudian tantangan ke depan yang tentunya juga rekan-rekan Poluan harus mempersiapkan terkait dengan kejahatan-kejahatan yang terus bertumbuh seperti transnational crime, kemudian juga hyperconnectivity, yang tentunya ini juga membutuhkan keahlian dari rekan-rekan. Tolong persiapkan dengan baik. Berikan kesempatan yang sama Pak As dan rekan-rekan pejabat utama yang lain, sehingga rekan-rekan Poluan terus bisa mengembangkan kemampuannya, karena saya yakin bahwa memang di tugas-tugas khusus, tugas-tugas tertentu memang rekan-rekan Poluan memiliki kelebihan dibandingkan rekan-rekan Polki. Penanganan bencana alam, trauma healing, kemudian di tahun 2024 nanti kita tahu bahwa pemilu serentak pertama yang dilaksanakan, dan tentunya butuh sentuhan-sentuhan karena ada potensi konflik apabila ini tidak ditangani dengan baik, dan ini bisa terjadi di mana-mana, dan disitulah peran cooling system dari rekan-rekan Poluan untuk betul-betul bisa hadir dan kemudian memiliki peran penting untuk ikut memberikan warna terhadap hal-hal seperti ini. Program dalam rangka peningkatan kualitas SDM dan transformasi menuju Polri yang presisi, saya kira terus ditingkatkan, sehingga kemudian dengan kemampuan yang dimiliki ke depan, seperti tadi saya sampaikan, bahwa ruang-ruang untuk pengabdian dari rekan-rekan Poluan bisa jauh lebih banyak, dan tentunya kesempatan ini akan diberikan. Kemudian terkait dengan
kepekaan gender. Ini juga kita sedang mengembangkan terus, dan saat ini Pak Asrena juga sedang memproses bahwa reserse khususnya unit PPA saat ini sedang kita kembangkan agar berdiri sendiri di bawah Bareskrim, dipimpin oleh seorang direktur, dan ini saya minta untuk bisa dikembangkan di tingkat Polda dan tingkat Polres. Artinya ini memberikan ruang jabatan yang baru bagi Polwan untuk bisa mengisi. Oleh karena itu tolong kemampuan-kemampuan untuk bisa mengisi posisi-posisi tersebut betul-betul disiapkan. Kemudian terkait dengan peran ganda dari Polwan. Di satu sisi rekan-rekan mengabdi di dalam institusi Polri sebagai abdi negara, di mana memang di dalam kita melaksanakan tugas juga butuh eksistensi, butuh keseriusan, karena memang itu panggilan dari tugas. Namun di satu sisi, rekan-rekan juga tentunya punya keluarga. Rekan-rekan Polwan tentunya tetap menjadi seorang ibu. Memiliki anak-anak. Dan juga tentunya memiliki peran sebagai istri. Ini tentunya bukan masalah yang mudah. Apabila rekan-rekan ingin berhasil, di satu sisi bagaimana kita bisa berkarir dengan baik, di sisi lain peran rekan-rekan sebagai seorang istri dan seorang ibu. Jadi ini tentunya menjadi salah satu yang harus rekan-rekan jaga, sehingga kedua peran ini betul-betul bisa dilaksanakan dengan baik. Tentunya kita juga tidak ingin terlalu serius, terlalu fokus di dalam pekerjaan, namun kemudian keluarga juga akhirnya tertinggal. Jadi tadi ada suara hati dari anak-anak tadi kan, tentunya kita sudah dengar, dan itu menjadi suara-suara yang harus didengar oleh rekan-rekan Polwan. Namun kalau kedua hal ini bisa dilaksanakan dengan baik, saya yakin bahwa rekan-rekan semua akan sukses. Kemudian ini ada penelitian dari University of Granada bahwa kecenderungan bahwa perempuan dalam organisasi memiliki atau lebih menonjol pada saat melaksanakan tugas dan lebih berorientasi pada pembangunan relasi, lebih memiliki etika, lebih peduli pada kebaikan, dan mengutamakan kesejahteraan bersama. Jadi saya harapkan tentunya rekan-rekan Polwan dengan kecenderungan yang ada betul-betul bisa tampil dan memberikan warna yang baik, khususnya institusi Polri yang saat ini kita terus sedang melakukan upaya. Di sisi struktural, di sisi instrumental, nggak ada masalah. Tapi di dalam bidang reformasi kultural, saya harapkan rekan-rekan Polwan bisa menjadi yang di depan. Jadi ingatkan rekan-rekan yang Polki, karena saya yakin rekan-rekan Polwan memiliki karakter yang lebih di bidang itu. Mau tidak mau, tentunya rekan-rekan juga harus mengikuti perkembangan situasi terkini terkait dengan peristiwa yang terjadi di institusi Polri. Kita lihat dari hasil survei, ini adalah salah satu survei dari Lembaga Survei Indonesia terkait dengan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Kita lihat
Di April kita tinggi, Mei kita turun, kemudian di awal Agustus, pada saat terjadi peristiwa Duren 3, angka kita sempat turun di 55%. Beberapa hari atau satu minggu terakhir kemarin ada survei terbaru, angka kita sudah di 69,6. Artinya angka ini adalah angka yang harus kita perjuangkan, karena ini menyangkut marwah institusi, menyangkut kepercayaan publik terhadap Polri. Dan saya harapkan rekan-rekan Polwan betul-betul bisa tampil di sini untuk menunjukkan dan mendorong kepercayaan masyarakat kepada Polri bisa kembali, dan harapan kita bisa lebih tinggi dibandingkan yang sebelumnya. Dan saya titip ini semua kepada rekan-rekan Polwan sebagai agen of change terkait dengan reformasi kultural yang ada di Polri. Tentunya saya selalu ingatkan bahwa untuk memperbaiki kepercayaan publik tersebut, saya selalu wanti-wanti hindari pelanggaran-pelanggaran, khususnya hal-hal yang mencederai rasa keadilan masyarakat, pelanggaran-pelanggaran yang kalau itu kita lakukan, maka itu akan semakin menurunkan kepercayaan publik pada Polri. Dulu pernah saya sampaikan, ikan busuk tentunya mulai dari kepala. Oleh karena itu, saya selalu ingatkan, mari kita saling mengingatkan, atasan mengingatkan anak buah juga sama, menyampaikan komandan sepertinya ini salah, dan itu sah-sah saja. Jangan biasakan rekan-rekan pada saat menerima sesuatu yang mungkin nggak pas, terus rekan-rekan nggak berani untuk menyampaikan pendapat rekan-rekan, karena ini untuk kebaikan institusi. Saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu, dan ini saya ulangi lagi, saya harus mencopot, saya harus menindak terhadap rekan-rekan yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, dan ini terus saya ulang-ulang, karena saya sayang dengan 430.000 polisi yang telah bekerja dengan baik, dan 30.000 PNS yang juga bekerja dengan baik. Jadi kalau masih ada yang kedapatan melanggar, ada laporan terkait dengan masalah-masalah yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, terkait dengan masalah judi, terkait dengan masalah penyakit masyarakat, negara sedang pusing, bebannya cukup berat terhadap kejahatan-kejahatan kekayaan negara, tolong diberantas. Kalau ada laporan, saya tidak perlu tegur lagi, langsung saya proses, saya copot. Ini berlaku untuk semuanya, apakah itu Polki, apakah itu Polwan. Dan tentunya kita sepakat bahwa ini semua kita lakukan untuk mengembalikan marwah Polri, untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap Polri. Dan saya yakin rekan-rekan semuanya pasti cinta terhadap institusi ini. Tentunya perbaikan reformasi kultural terus kita laksanakan. Ada dua hal, role based definition dan value based definition. Terkait dengan rule, saya kira kita selalu berusaha untuk menyesuaikan terkait dengan apa yang selama ini menjadi harapan masyarakat. Beberapa waktu yang lalu
kita merubah Perkap menjadi Perpol untuk kemudian bisa mengikuti apa yang menjadi aspirasi masyarakat, dan ini kita laksanakan. Namun terkait dengan value base, ini butuh kerja keras. Bagaimana kita menanamkan nilai-nilai Tribrata, nilai-nilai catur prasetya, doktrin yang kita miliki, menghindari penyalahgunaan wewenang, hindari hal-hal yang bersifat melanggar, pungli, hedonis. Ini menjadi hal yang harus kita keroyok. Harus saling mengingatkan. Tidak bisa kita biarkan teman kita kemudian berjalan tersesat dan tidak kita ingatkan. Anda berdosa kalau tidak mengingatkan teman-teman yang terlihat mulai melakukan penyimpangan. Tugas kita untuk mengingatkan. Karena ini untuk menjaga institusi yang kita cintai. Terkait dengan media sosial, terima kasih tadi sudah ada kegiatan untuk memberikan etika berperilaku di media sosial. Ini juga tentunya saya ingatkan sekali lagi bahwa pengguna aktif media sosial di Indonesia saat ini berjumlah 191,4 juta orang atau 68,9%. Dari total populasi Indonesia 277 juta orang. Kalau kita lihat pengguna Facebook ada 129 juta. Pengguna YouTube ada 139 juta. Instagram ada 99,15 juta. Twitter 18,45 juta dan TikTok 92,7 juta. Artinya apa? Kita harus sangat hati-hati dalam menggunakan media sosial. Karena ini merupakan pisau bermata dua. Kalau yang rekan-rekan lakukan positif, maka ini juga akan meningkatkan kepercayaan dan membawa nama baik institusi. Demikian pula kalau kemudian media sosial ini digunakan dengan hal-hal yang kemudian menjadi penilaian negatif. Ini juga masalah buat institusi. Jadi tentunya saya mengharapkan bahwa rekan-rekan mengisi media sosial dengan kegiatan-kegiatan positif. Dan saya kira banyak kegiatan-kegiatan positif dari Polwan khususnya yang bisa ditampilkan di media sosial. Dan saya yakin itu banyak. Jadi jangan sampai yang banyak malah yang negatif. Jadi ini tugas dari rekan-rekan. Ke depan, saya percaya bahwa rekan-rekan Polwan terus akan mempersiapkan diri dengan baik. Banyak contoh atau role model wanita-wanita hebat yang bisa menjadi contoh dan teladan dari rekan-rekan, dan mereka, beliau-beliau mendapatkan kesempatan berada di pucuk-pucuk pimpinan tertinggi, baik di tingkat nasional, sebagai presiden, ibu negara, maupun sebagai menteri. Saya yakin rekan-rekan Polwan juga sebenarnya banyak yang memiliki kemampuan ini. Terus asah dan kembangkan. Sehingga pada saatnya rekan-rekan bisa menempati posisi-posisi terbaik, apakah itu di institusi Polri, apakah nanti pada saat rekan-rekan purna atau mendapatkan kesempatan berkarya di tempat lain justru menjadi jauh lebih tinggi. Dan semua itu kesempatannya ada. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh panitia, seluruh rekan-rekan Polwan yang telah berkarya
berbuat baik untuk institusi, dan tolong ini terus dipertahankan. Saya ingin bahwa prestasi-prestasi ini semakin hari semakin bertambah, semakin meningkat, dan rekan-rekan Polwan betul-betul menjadi kebanggaan institusi Polri. Kita berikan semangat dulu. Saya mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Presiden. Setiap zaman di sepanjang sejarahnya, Indonesia selalu melahirkan perempuan-perempuan yang tangguh, berpengaruh, dan menjadi inspirasi. Mereka mengambil peran di semua palagan pengabdian yang membuat bangsa besar ini tetap tegak dan melangkah maju. Jadilah senantiasa Srikandi Polri yang selalu menjaga marwah dan mengharumkan nama institusi dengan melakukan hal-hal yang positif demi mewujudkan terwujudnya reformasi kultural di institusi Polri.